Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada anak-anak soleh, adik-adik GTA dan PTQ juga yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk mendengarkan tausiah dan juga ilmu ataupun ceramah dari dunia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan dan juga kesehatan sehingga kita masih diberikan umur yang panjang hingga saat ini dan kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yakni Masjid Nurul Huda tercinta kita. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, dia ialah the best man in the world, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ulangin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Seperti itu jawabnya. Jangan diam aja ketika mendengar Nabi Muhammad disebutkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Anak soleh. Pada malam hari ini ibu akan memberikan tausiah mengenai keutamaan sholat, ibadah sholat sebagai ibadah yang terpenting kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu sholat? Tahu. Apa itu sholat? Kita suka menunaikan sholat? Sholat apa aja? Coba ibu mau tahu. Suaranya mana? Sholat? Sholat subuh, terus sholat? Malam. Duhur, namanya sayang. Terus sholat? Asyar, terus sholat? Maghrib, sholat? Isya. Jadi sholat ada berapa waktu? 5. Pinter. Sholat adalah suatu ibadah di mana di dalamnya memiliki suatu permohonan, pengharapan dan pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat menjadi ibadah wajib bagi kita semua. Di dalam rukun Islam, sholat termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Pintar. Yang pertama apa? Syahadat. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Pintar. Dan sholat termasuk ke rukun Islam yang kedua sayang. Kemudian sholat ini menjadi ibadah terpenting dan terwajib bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena dengan sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ibadah atau perintah sholat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalian tahu peristiwa ini? Belum tahu? Nanti kita belajar ya di madrasah, di mana pada peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kemudian ke langit ke-7, yaitu Baitul Maqdis. Bayangkan, Nabi Muhammad pernah ke langit ke-7. Kalian pernah tidak? Tidak. Hanya Nabi Muhammad dengan memiliki kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diangkat ke langit ke-7. Ngapain Bu ke langit ke-7? Ada yang tahu? Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah ke langit ke-7 bersama dengan malaikat Jibril untuk diberikan wahyu mengenai perintah sholat. Awalnya sholat menjadi 50 waktu. Kalian tahu? Sholat sebanyak 50 waktu. Banyak tidak? Banyak sekali. Sekarang kita sholat berapa waktu? 5 waktu saja. Bayangkan dengan sholat 50 waktu, seberapa capeknya kita dalam menunaikan sholat. Dalam satu hari, seberapa waktunya kita dalam menunaikan sholat? Kapan waktunya kita akan belajar? Kapan waktunya kita akan sholat? Dan kapan waktunya orang tua kalian untuk bekerja? Kalau hidup kita dalam keseharian hanya diwajibkan untuk menunaikan sholat, bagaimana kehidupan kita? Kemudian ada seorang nabi yang memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW bahwa umatmu tidak akan sanggup melakukan sholat sebanyak 50 waktu. Kemudian Rasulullah pun kembali ke Allah. Rasulullah sudah pernah ketemu dengan Allah. Rasulullah meminta untuk
keringanan dalam kewajiban menuntut sholat, sehingga Allah pun meringankannya menjadi 5 waktu. Yang sekarang, yang saat ini, yang sudah sejauh ini kalian selalu lakukan sholat 5 waktu, 5 waktu full. Dari subuh, zuhur sampai isya semuanya dilakukan. Tidak ada yang pernah bolong? Ada, ya masih ada. 5 waktu saja banyak manusia yang telah lalai dalam melakukan sholat. 5 waktu saja rasanya sulit sekali, berat sekali dalam melakukan sholat. Orang-orang lebih mengutamakan dalam bekerja, mencari nafkah ketimbang melakukan kewajiban, yakni sholat 5 waktu. Tidak usah jauh dalam melaksanakan sholat sunnah, sholat 5 waktu saja banyak yang meninggalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, sholat 5 waktu saja banyak orang yang masih meninggalkannya. Banyak sholat yang masih bolong-bolong yang tidak dilaksanakan. Alasannya sedang bekerja, alasannya sedang di perjalanan, alasannya karena tidur, alasannya karena sakit. Sakit tidak apa-apa, tidak sholat, asalkan sakitnya memang sakit yang tidak bisa sholat. Tetapi ketika kita sakit juga kita bisa melaksanakan sholat dengan cara isyarat, misalnya isyarat mata dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pada saat itu pernah merasakan sakit, tapi apa? Beliau tetap rela dan berkorban untuk menunaikan sholat di masjid. Bayangkan, Rasulullah saja dalam keadaan sakit, beliau masih melakukan sholat. Bukan lagi di rumahnya, tetapi masih tetap menuju ke masjid untuk melakukan sholat. Masya Allah, sebegitu hebatnya dan mulianya Nabi Muhammad. Di mana sholat ini merupakan kewajiban bagi kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aqimus sholah wa ita'uz zakah." Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi yang kita bahas pada malam hari ini yakni mengenai sholat. Sholat menjadi ibadah yang terpenting, di mana dengan sholat dapat membedakan antara manusia yang kafir dan manusia yang tidak kafir. Yang tidak menjalankan sholat akan disebut manusia kafir, orang kafir. Mau tidak? Apa sih orang kafir itu? Orang yang keluar dari agama Islam, mau? Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, sholatlah agar kalian tidak dianggap orang kafir. Ya, pagi ya sholatnya. Mulai saat ini, kalian sudah tahu bahwa sholat adalah kewajiban kita semua, kewajiban umat Islam, kewajiban umat Muslim untuk menunaikan sholat. Sholat adalah tiang agama, di mana ketika kita menunaikan sholat, maka kita telah mengangkat tiang agama. Sedangkan ketika kita tidak sholat, maka kita telah meruntuhkan tiang agama. Dengan sholat juga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat, dengan kita menunaikan sholat, banyak sekali permohonan dan pengampunan doa-doa yang terkandung dalam sholat. Banyak tidak doa-doa yang ada dalam sholat? Banyak. Mulai dari doa setelah takbir, kemudian doa ruku, sujud, duduk di antara sujud. Itu semua mengandung doa dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalnya kalian ingin doanya didengar oleh Allah, ingin doanya dikabulkan oleh Allah, maka dirikanlah sholat. Ya, mulai saat ini rajin-rajinlah sholat. Sholatnya tidak boleh ada yang bolong. Ya, sholatnya tidak ada boleh yang bolong, tidak boleh ada yang bolong. Semuanya harus full sholat. Tidak tepat waktu juga tidak apa-apa, asalkan sholat tidak melebihi dari batas waktu. Mulai sekarang, ramaikanlah masjid untuk menunaikan sholat. Ya, ya. Rajin-rajin ke masjid untuk adzan, untuk pujian, dan juga untuk sholat. Jangan adanya saja, sholawatannya saja, atau pujiannya saja, tetapi setelah komat malah kabur main sama teman. Tidak boleh. Sholatnya juga harus didirikan. Adik-adik, sholat menjadi ibadah yang sangat penting sekali. Ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, ibadah yang tidak boleh diremehkan. Saking pentingnya ibadah ini, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan akan diambil nyawanya oleh malaikat, beliau apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau berikan pesan-pesan terakhirnya untuk umat Islam? Coba tebak. Beliau berkata, ummati, as-shalah, umatku, sholatlah. Bayangkan,
Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nyawanya akan diambil oleh malaikat, Nabi Muhammad tetap memikirkan keadaan umatnya. Nabi Muhammad selalu teringat akan umatnya. Nabi Muhammad memberikan pesan apa kepada umatnya? Sholatlah, sholatlah. Sehingga janganlah kalian meninggalkan sholat, janganlah kalian melalaikan ibadah sholat ini, karena ibadah ini menjadi ibadah yang terpenting bagi kita semua, bagi umat Islam, untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan takut kita tidak memiliki harta, jangan takut kita tidak memiliki harta duniawi. Yang penting kita sholat dulu. Masalah rezeki akan Allah kasih dengan kita sholat. Kemudian adik-adik, selanjutnya yaitu keutamaan menunaikan sholat. Yang pertama, akan mendapatkan kecintaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dapat rasa cinta dan ridho Allah? Mau. Karena sangat luar biasa sekali apabila kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita akan menjadi lebih mudah. Apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin ujiannya lulus, kita ingin mendapat pekerjaan, semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan menunaikan sholat, kita juga akan terhindar dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga, di mana surga sangatlah indah. Kita tidak bisa membayangkan seindah apa surga itu, karena tidak ada yang tahu pasti mengenai keberadaan surga. Bagaimana surga itu, bagaimana bentuk surga, tidak ada yang tahu. Sedangkan dengan neraka, neraka identik dengan api yang sangat menyala-nyala, api yang sangat panas. Mau kita kepanasan terbakar api? Tidak mau, maka tunaikanlah sholat agar kita terhindar dari api neraka. Kemudian yang terakhir, dengan sholat juga kita akan menumbuhkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita akan menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, karena kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu adik-adik, karena sholat menjadi ibadah yang sangat penting, ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak, di mana amalan sholat kita seberat apa, itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian pidato atau ceramah atau tausiah ibu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Bermanfaat? Bermanfaat tidak? Bermanfaat, alhamdulillah. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.